biar biar dapurnya tetap ngebul. Iyalah gitulah, udahlah nggak usah bertele-tele. Nah, kebanyakan orang yang fokus cari masa buat ikut kelas, mereka nggak bertanggung jawab sama kelasnya. Akhirnya mereka ngasih kalian materi yang template-template, nggak diajarin per strategi begini, ada strateginya begini, ada strategi begini, ini itu kajian kayak gitu. Kalian masuk kelas udah selesai, nanti dikasih materi template-template. Ini begini, contoh video FYP begini, ikutin begini, gitu-gitu doang. Ngerti gak? Video ini video gue masakan penjualan segini gitu. Nah, ini video ini brand ini lagi rame. Lagi nyiram uang banyak gini, lagi iklannya tinggi, lagi viral apa segala macam, baca-bacotanya dia lah, itu terserah. Kalau kalian mau cepat videonya naik, kalian promosin produk ini nih, padahal dia udah kerjasama sama brandnya. Satu itu. Yang kedua, suruh beli produknya dari video yang di share ke kalian. Nanti di viral lagi sama dia, sok-sokan, bang ini begini lu apa udah ngehe otak gue. Nanti yang udah posting video kita mention gue atau gimana, nanti biar gue inilah gini, biar gue cek videonya apa segala macam. Bullshit semua, nggak ada kayak gitu. Nggak ada kayak gitu. Bodoh kali sih. Bayangin punya ribuan jemaah gitu, ribuan jemaah. Dia tiap hari kerjanya nyari orang buat join kelas. Gimana ngajarin ribuan jemaah itu? Pertanggungjawabannya gimana? Sederhana aja kayak gitu mikirnya. Makanya gue menyebut mereka tuh bukan afiliator. Kenapa? GMV-nya hancur, sama GMV gue jauhan bagusan GMV gue. Iya kan? GMV orang-orang rendah semua. Masa-masa dia udah berakhir lah. Terus jagonya jualan kelas. Jadi kalau lo mau belajar bisnis sama mereka, kalau afiliator lo belajarlah sama afiliator yang beneran afiliator, yang bukan jualan kelas. Gak salah gitu, yang enggak, itu kan masing-masing orang punya cara masing-masing buat cari duit. Ya itu kebijakan kalian sebagai penonton aja. Gua nggak iklan. Ciri-ciri kalau e-commerce seller or you name it lah ya, tidak ngebaca algoritma di akun kalian. Salah satunya viewsnya stuck, udah didiemin berhari-hari, berbulan-bulan, viewsnya tetap segitu-gitu aja. Lu diemin lagi kan, berharap nabung konten karena suatu saat itu konten bakalan naik katanya. Nggak mungkin. Sebelum barang kodok itu nggak bakal naik, nggak mungkin naik. Contoh gini, misalnya aku udah dalam keadaan seperti itu, aku udah dalam keadaan seperti itu ya. Kemudian lu ketemu gue, dipraktekin lah ini gini berdasarkan rumus tadi ya. Ada salah satu yang video yang naik, video kalian yang belakang ikut naik gak? Enggak. Susah bos, susah. Ada kemungkinan, ada, tapi itu hoki, gak usah lu pusingin gitu. Makanya pemula ngebangun akun, ngebangun reputasi ya dengan cara brutal konten itu ketololan yang hakiki. Apa nggak boleh brutal? Boleh dengan cara ini tadi ya. Kenapa orang-orang brutal konten akunnya nggak stuck? Ini jawabannya. Lebih baik, mana tulis dirinya lu pakai pulpen lu. Lebih baik punya 10 produk tapi lakunya 70%. Jadi kalau besok, anggaplah gini, kita rubah nolnya. Kalau lu punya 100 produk tapi laku 70 produk, lu boleh brutal konten tuh ya. 10 video, 20 video per hari selama 1 minggu, akun lu gak bakal kenapa-napa. Satu itu. Yang kedua,
perjalanan lu posting beberapa video ke depan, mungkin ada 1-2 brand yang nge-boost video lu. Kenapa? Karena bahan bakar tadi udah oke. Ada yang masih nonton dari awal sampai akhir sekarang? Ada? Nggak ada? Pergi semua. Ya udahlah. Gitu ya. Gitu. Ngerti nggak? Oke, ini lo tulis sedikit supaya angke dipoto, dikirim ke Bang John. Aduh. Mana ini? Ini bacanya orangnya. Jodoh. Kenapa banyak afiliator gagal? Anjir, keren ya judulnya. Pertanyaan banyak orang dong ini ya. Pertanyaan banyak orang, kenapa banyak afiliator gagal? Itu judul. Oke. VT nggak konversi, dihapus aja apa enggak? Kalau mau dihapus, jangan dihapus, di privat. Tapi pilih produknya. Nah, kenapa gue menyarankan di privat? Yang pertama, kalian itu kalau pemula pasti harus sampel. Begitu dapat sampel, produknya itu tidak sesuai dengan syarat akun lu bakal berkembang. Contoh, ratingnya rendah, produk baru, terus akunnya, tokonya nggak ngiklan gitu ya. Nah, produk-produk kayak gini gue privat dulu. Kalau gue dulu nggak privat, gue buang-buangin malahan. Kesel gue buang-buangin malahan. Makanya resikonya akun gue dibaca di seller center, ratingnya 1, I don't care, yang penting gue bulan keduanya meledak. Udah ya. Kenapa banyak akun stuck? Kenapa banyak akun gagal? Oke. Kalimat yang harus kalian tahu sebagai afiliator itu, kalimat sederhana yang harus kalian tahu dari sekarang sampai nanti akhir pokoknya sampai ujung itu adalah affiliate itu sederhana namun dinamis. Tulis dalam tanda kutip, affiliate itu sederhana namun dinamis. Namun dinamis, tanda kutip ya. Oke, dalam tanda kutip. Oke, nomor 1 di bawahnya, kenapa sederhana, tanda tanya. Kenapa dinamis, tanda tanya juga. Nomor 2, terus tantangan afiliator pemula. Yang satu grow, GROWTH. Ini bukan tantangan sih ya, maksudnya apa ya? Bukan tantangan ya, maksudnya anomali, permasalahan. Bukanlah, itu bukan sama.
Oke, yang pertama grow. Udah. Yang kedua stuck. STUCK. Terus selanjutnya kita bahas potensi grow dan stuck berdasarkan analisa e-commerce dan rasio konversi dengan perhitungan rasio konversi. Tulis. Kita bahas potensi grow dan stuck berdasarkan analisa e-commerce dan dengan perhitungan rasio konversinya. Kita bahas kemungkinan bisa kita bahas potensi grow dan stuck berdasarkan berdasarkan sistem e-commerce. Materi buat gue di Purwokerto nanti. Dan stuck berdasarkan sistem e-commerce dengan perhitungan rasio konversi. Oke. Kapan di Purwokerto? Masa nggak tahu gue mau ke Purwokerto? Itu acara gratis ya, tanggal 7 Juni, bentar lagi tuh. Gue nggak tahu masih bisa daftar apa nggak, lu coba aja ya. Masuk ke profil gue, nanti itu kalian di situ ada apa ya? Ada poster disematkan warna pink. Baca di situ, di sampingnya ada barcode, scan di situ. Mudah-mudahan masih bisa. Ya, oke. Terus gambar ini lu yang kecil tapi jelas aja, nggak apa-apa. Nih segitiga ini TikTok affiliate ya, ini tulisannya e-commerce, terus ini konversi, terus ini media sosial, terus dan di tengah-tengah ini tulis strategi. Nah ini kan ditulis di samping sini ya, di samping sini kudu ketulis itu. Jauh, kapan di Jakarta Kak? Segera ya, habis dari Purwokerto gue ke Jakarta, kita kopdar. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Nggak mau. Nanti kalau kopdar ketemu sama gue bawain menyan sama kopi pahit ya. Bekasi ke Jakarta aja, mau nyuruh gue ke Bekasi? Nah, TikTok affiliate. Lagi dang sayang. Gua mau kopdarnya itu di Mall Semanggi, biar tengah-tengah. Kalian kan turun di Komdak dari Bekasi, dari Rambutan, dari mana pakai bis turun di Komdak. di kamar. Ya kan? Nanti gampang tuh, mau pulangnya gampang, mau apanya gampang. Bener kayaknya Semanggi itu Komdak ya. Media sosial. Saya udah daftar dari tanggal 2 jam. Belum disetujuin berarti nggak terpilih berarti. Itu algoritma. Nomor 1 personal branding. Ngurusin kosan nggak bisa jauh-jauh perginya. Kenapa? Takut hilang kosannya? Bagaimana? Banyak perempuan di kosannya. Terus Sedih nggak kepilih, nggak tahu ya, yang milih bukan gua ya, yang milih panitia di sana, dan nggak tahu udah kepilih apa belum kan, gua nggak tahu juga ya. Hook call to action karena terbatas
takut dipecat. CTA ya. CTA. Apa itu tadi? Hook CTA. Terus Hashtag apa ya, algoritma personal branding, hook CTA, hashtag, udahlah sampai situ aja lah. Dan lain-lain gitu ya, dan lain-lain. Oke. Terus udah, ini gambar kayak gini, ini strategi terus di kotak-kotak kayak gini. Deskripsi belum? Deskripsi boleh, tulis deskripsi. Gua tuh dari kalian aja. Jogja bisa ke itu. Kalau nggak tunggu di Jogja boleh ya. Pakai akun yang satu yang namanya Siti. Nggak tahu itu yang apa, panitianya mereka bukan gue. Panitianya mereka, yang menseleksi itu mereka dari tim BEM Universitas Muhammadiyah Purwokerto, bukan gue yang ini. Makanya gue bilang kalau lu pengen gue yang menseleksinya, lu bikin video. Bikin video juga. Videonya apa? Pakai poster itu, terangin bahwa ya terserah lu deh mau ngomong apa, yang jelas ketemu gue di sana gini ya. Sini tengahnya strategi. wah, Ya, strategi. Tulis strategi. terus Ini dinamis di sini. Gitu ya. Kan baca captionnya kan gitu. Yang biasanya yang bikin video itu nanti gue rekomendasikan, kira-kira orangnya bagus nih, gue rekomendasikan. Biasanya yang keterima mahasiswa, masa anak-anak, masa emak-emak. Daftar untuk Tangerang di mana bang? Ke manajer gue aja ntar. Jabodetabek ya, Jabodetabek itu nanti ketemunya di Semanggi aja. Dulu gue nggak tahu kapan. Nanti gue umumin setelah Purwokerto selesai lah ya. Malang, Semanggi itu untuk pemula ya, nggak gue edisi ya. Kalian mau datang aja nanti pagi itu jam 10. Udah, selanjutnya cara kerja e-commerce. Purwokerto kapan? Tanggal 7 Juni. Bulan ini apa? Juni ya? Salatiga bisa ke Purwokerto ya. Jangan lu nyuruh gua ke Salatiga, ngaco. Lu ke Purwokerto aja, gua dari Bogor ke Purwokerto. Gua bisa dari Segitiga cuma setengah jam, nggak mau ke Purwokerto. Setengah jam ya Segitiga? Hah? Nggak. Ini bikin kotak dulu, terserah. Tulisannya gini, 10% atau 100%. 10%. Oke. %, 10%, angka panah bolak-balik. Ya, nanti di Purwokerto itu kalian bisa ketemu sama brand, ya, sama gue, bintang artisnya. Ketemu sama brand, sama gue sebagai artisnya, ya. Terus udah sama brand, sama gue, sama BEM, ada mahasiswa cantik-cantik kok gini sana, cakep-cakep. Tapi itu kan waktu libur ya, hari Minggu ya. Jadi kegiatan resmi dari kampusnya yang menyelenggarakan badan eksklusif mahasiswa ya, eksekutif mahasiswa ya. Pekalongan, dari situ Pekalongannya deket kan, setengah jam kan nyampe kan. Pertanyaan A, lebih baik 100 produk. Ya silakan turun, boleh. Lebih baik 100 produk
diposting laku 20 produk, iya gue asam lambung. Ini pertanyaannya tak nyambung. Pertanyaan berdasarkan rasio. Nah, oke. Minum, gue disuruh minum gue. Udah minum, apalagi? Terus 20 produk. Laku apa tadi? Lebih baik posting 100 produk, laku 20 produk, gitu ya? Atau B. Tanda tanya gitu, tanda tanya kan pertanyaan. Iya. B, lebih baik 10 produk, lebih baik posting 10 produk, lakunya 7 produk, ya tinggal beda 0 WU. Eta. Nggak ada makanan di sini di kantor kan soalnya. Level 7 komisi sehari berapa? Dikit. Turun kemarin. Lebih baik 10 produk diposting, laku 7 produknya. Iya. Ini materi buat pemula ya, bukan buat senior ya. Kalau ini diterima sama senior, ntar gue dimaki-maki. Kenapa ya? Nggak sesuai dengan akun mereka. Itulah masalahnya. Kenapa orang tuh banyak nggak ngerti kalau step-step menjadi pemula, step afiliator itu ada banyak stepnya. Entah lu sebagai pemula atau akun lu udah berkembang, itu beda treatmentnya. Gitu. Jadi makanya ketika gue bilang macem-macem kemarin bikin konten, gue dimaki-maki kan sama senior ya. Lagi gue bukan ngomong sama lu kok. Apa yang maki-maki gue ya kan? Kan goblok gitu. Apa tuh di sini gimana? Oke. Ya. Oke. Terus selanjutnya di sini bahan bakar ya. Sistem e-commerce dan affiliate. Sistem affiliate dan e-commerce terserah aku malah enak banget. Gue di Makassar pengen banget kesana bang. Terbang lah sinilah. Sistem bahan bakar sistem e-commerce dan affiliate. Emang Genvi sekarang lagi pada turun ya. Aku live turun banget. Bulan kemarin gue 2 hari turun. Selebihnya aman. Boleh nanya nggak bang? Nggak boleh. Mau nanya apa sih? sistem e-commerce dan Bahan bakar sistem e-commerce dan affiliate. Sistem e-commerce dan affiliate. terus Udah ya, ini sampai dirinya kalau orang dulu Eka bahas nanti pusing nih. Akun aku goyang-goyang produk tiap hari ada penjualan tapi sedikit, bisa gak rubah ke tampil muka? Bisa lah, apa yang gak bisa? Semua bisa. Kalau emang dapat notifikasi, verifikasi aja. Siapa tahu verifikasi yang kemarin gagal, udah jangan dibikin pusing yang gitu-gitu. Kan disuruh verifikasi lagi kan nggak sulit, daripada lu nanya-nanya ke gue. Mending verifikasi lagi, siapa tahu verifikasi yang kemarin gagal gitu. Aku niche spesifik banget, bisa berkembang nggak? Bisa, tapi itu membosankan nggak gitu. Dan lu harus siapin konten-konten yang nantinya kiranya bisa ngebahas produk-produk tersebut. Contoh, lu
ini skincare ya, supaya akun lu nggak membosankan ya, lu bahas-bahas juga masalah skincare gitu, problem-problem skincare, entah itu tentang BPOM, entah itu tentang halal, entah polemik-polemik lainnya yang ada di skincare, ada tentang kasus-kasus skincare gitu misalkan. Lu boleh angkat itu sebagai bahan untuk ngembangin akun lu sendiri dari sisi engagement media sosialnya gitu. Kalau gue kan nggak bahas-bahas kesana ya, gue punya cara sendiri beda. Itu bagus gitu. Jadi orang tuh kalau mau memilih skincare atau mau berpikir skincare ke lu. Nah, kalau gue melihatnya, problemnya yang melakukan itu kan banyak. Jadi gue nggak mau melakukan itu juga kalau gue, karena gue kan berjalan di line e-commerce tadi. Jadi gue mengutamakan performa akun gue berdasarkan e-commerce, bukan media sosial ya gitu ya. Akun niche masak boleh, enak ke masakannya. Kalau enak kirim-kirim ya ke sini ya. Saya niche-nya cedera lutut. Ya, emang cedera lutut nih. Ini cedera lutut nih. Kesambar GMV Max laku cuma 1-3 produk, views 100-200, kenapa ya? Gua nggak ngerti tuh. GMV Max tapi laku 3 pieces, viewsnya 100. Gua nggak ngerti itu perhitungannya gimana. Boleh nggak nyontek kata-kata sama caption VT-nya Bang Broto sama nurutin VT? Boleh lah, nggak ada larang-larangan itu, silakan aja. Banyak yang copy paste kata-kata gue. Banyak. Tapi lu hashtagnya kasih ya, reset otak kata Broto, lu mention gue juga boleh, nggak apa-apa. Oke. Lo mau tanya kenapa kalau tampil muka views kecil, belum mandi kali. Makanya mukanya dirawat pakai skincare, minimal moisturizer dan sunscreen. Enggak ya, salah ya. Kenapa? Karena video lu itu adalah video goyang-goyang. Nih, gue bicara berdasarkan sistem. Yang pertama, sistem itu pertama kali tidak mengenal muka lu gimana. Kan gue selalu bilang ya, yang dikenal sama dan yang lu kerjakan selama ini kan video goyang-goyang, which is lu bergerak di line e-commerce dan lu nggak ngiklan, ya kan? Atau lu ngiklan, berarti lu posting video apapun nantinya itu akan sulit buat naik. Kita di sini sebutnya anggaplah yang sederhana ya, perubahan niche itu struggle banget. Perubahan niche itu struggle banget ya, susah ya memperjuangkan buat perubahan niche gitu ya, susah. Tapi kalau akun lu bener-bener baru, cimit gitu ya, masih sedikit ya, lebih baik lu bikin akun baru aja menurut gue. Tapi kalau akun lu udah gede, nggak apa-apa, lu pelan-pelan, mulai dulu. Panasin tuh akun dengan cara apa? Bikin video-video yang mungkin bisa engage. Gitu aja dulu. Kalau pengen gampang. Ya, kalau mau cara susah boleh. Ngebahas sesuatu dengan branding lu by niche. Itu powerful nanti begitu jadi. Tapi masalahnya buat dinamika yang sekarang ada, itu kan banyak masalah-masalah kayak gitu ya. Kayak ya contoh yang sering gue sebut, lu adalah niche fashion, lu punya personal branding yang otentik gitu ya. Udah gitu nanti lu bisa grow dari situ dengan powerful. Tapi masalahnya nggak semua orang bisa melakukan itu. Tapi kalau bisa melakukan itu, akun lu bakalan keren nantinya. Tapi masalahnya nggak semua orang terus menunjang. Contoh, tampang lu gimana, badan lu gimana, pengetahuan lu, knowledge lu tentang fashion bagaimana, lu siap gak ngangkat-ngangkat ini apa segala macam, supaya orang-orang yang bergerak di bidang itu tuh fokus ke lu gitu. Bisa nggak lu ke situ? Bisa. Kalau bisa mungkin lu akan berkembang. Tapi kalau perlu berkembang, itu pasti prosesnya lama. Yang kedua, udah banyak orang yang melakukan itu, udah banyak juga orang yang terkenal di situ, banyak. Lu susah bersaing sama mereka gitu. Makanya gue nggak melakukan itu. Walaupun gue tuh, gue kerjanya dulu di fashion ya, jadi gue, ya gue ngerti sedikit banyak lah ya, Tapi gue nggak mau ke arah sana. Kenapa? Karena struggle banget untuk ngebangun akunnya itu, lumayan capek ngebangun akunnya. Jadi gue nggak melakukan itu. Gue pakai cara yang instan, yang cepet gitu. Karena gue memulai ini bukan dengan
uang banyak tapi dengan nggak punya uang dan kelaparan. Jadi gimana caranya gue dapat duit cepet gitu. Makanya gue pakai yang cara cepet aja gitu. Ini gelang murah ini 15.000 ada di video gue. Di video gue ada 15.000 harganya. Keren ya. Lu jangan ngomongin barang ntar kena pelanggaran loh. Ini 15.000. TikTok sedikit-sedikit karena pelanggaran, iya sensitif, terutama buat akun-akun kecil, sensitif banget. Tapi buat gue, walaupun gue ngomongnya kadang-kadang jorok tuh kadang nggak kena pelanggaran. Jangan ya, amit-amit. Kalau live cuma 2 etalase boleh bang, boleh. Secara teknis mau 2 etalase, mau 220 etalase boleh aja, boleh gitu. Tergantung lu mau nge-pushnya di mana. Tapi kalau lu punya banyak etalase di live lu, orang bisa cari-cari, dia bisa cek-cek. Nanti bisa minta spill gitu kan. Kalau etalasenya dikit, orang bingung. Misalkan yang lu sematkan mereka nggak minat gitu, mereka nggak ngecek etalase lain gitu ya. Tapi kalau misalkan lu etalasenya banyak, itu harus satu niche. Kalau live misalkan lu jualan skincare, ya udah skincare aja, mau jadi satu sama niche vitamin, oke. Tapi kalau langsung ke fashion enggak gitu. Aku baru gak harus ganti nomor pakai email. Buat video harus pakai iPhone bang. Bahas kalau data worth it gak? Kalau data itu sebenarnya, kalau lu seller ngapain sih pakai, kalau lu afiliator ngapain sih pakai kalau data? Gue tuh mau dikasih kalau data gratis ya, gue nggak mau, kata gue buat apa? Itu kayak cuma lu pengen ngelihat akun orang jualan berapa gitu-gitu kan, dan itu bukan angka pasti, itu estimasi, bukan angka pasti. TikTok itu nggak pernah ngumbar data ke banyak orang. Kalau lu nggak mau diumbar apalagi, itu hanya estimasi gitu. Jadi kan lu beli ya itu per bulan 70.000 kalau nggak salah ya. Ya nggak apa-apa kalau mau, nggak apa-apa. Kalau gue nggak pakai itu, kalau gue nggak mau musing-musingin diri gue dengan wah itu game view orang lebih gede daripada game view gue nggak mau kayak gitu. Kenapa? Karena itu juga dia estimasi ya, bukan angka asli ya. Karena gue juga pernah ngetes, kok game view gue cuma sekian sih, kadang beda di gue gitu, beda gitu. Pakai kalau gue aja boleh gitu. Kalau gue untuk pakai dan bayar gitu-gituan gue nggak usah lah, gue fokus di ini aja. Lanjut aja, apa yang mau dilanjut? Oh iya, gue udah nyusun materi nih. Udah nyusun materi. Bentar ya, gue sambil nulis ya. Pulpen bahan bakar. Bang, aku kalau live pakai muka nggak rame, tapi kalau tanpa muka view naik. Gimana ya bang? Dandan makanya yang rapi, yang ganteng. Oke. Ini apa ini? Data penjualan, data konsumen atau akun ya. Terus apa tuh, pertumbuhan akun.
bukan data apa di sini, data penjualan, penjualan. Di dalamnya itu ada data konsumen, akun. Yang kedua pria dan wanita. Yang ketiga pertumbuhan akun toko, akun affiliate gitu. Materi yang mana yang dilanjut? Gue juga ini lagi stuck otak gue dari tadi, gue ngomong mulu. Materi yang mana? Ya udah tanya aja deh. Mau nanya apa? Yang bahan bakar kan udah dijelasin tadi, bahan bakar. Nih, bahan bakarnya ini. Bahan bakarnya ini adalah data. Ini ada foto ini. Foto tetangga sebelah, jangan terketahuan. Bahan bakarnya adalah data. Ya, di dalam data ini data apa? Berdasarkan e-commerce itu data apa? Data penjualan. Dan buat penjualan itu nanti data tuh terdeteksi tuh namanya akunnya akun siapa, cewek cowok, ya dari hal-hal cewek cowok dari daerah mana aja, pertumbuhan yang memproyeksikan dari ini bisa diproyeksikan pertumbuhan akunnya gimana, cepat atau lambat, agresif atau pasif, ya. Gue jadi ketemu kan, cepat, lambat, agresif, pasif. Jadi jangankan orang lain, kadang-kadang gue juga nggak bisa baca tulisan gue sendiri. Ya, dari situ bisa ketemu dan agresif atau pasif. Nah, bahan bakar inilah yang nantinya mendistribusikan video-video kalian ke orang-orang yang memang potensial. Makanya semakin gede akun, semakin stabil penjualannya. Kenapa? Karena dia sudah punya banyak data penjualan, sudah banyak jualan, datanya banyak, bensinnya banyak. Jadi dia itu akunnya itu, yang penting dia menerapkan rasio konversi itu bisa tetap berkembang. Iya. Dan di situ di sisi ini pemilihan produk. Oke. Mana ya dia? Ini ya di sini. Sini, pemilihan produk. Oh, di sini ada niche. Pemilihan produk. Gimana cara milih produk? Oke. Yang satu, ini berdasarkan pengalaman gue kalau pemilihan produk. Yang satu, yang pertama adalah rating toko. Yang kedua, rating produk. Yang ketiga, ulasan. Walaupun sebenarnya nggak penting banget ulasan. Kenapa? Karena ulasan itu bisa dibikin-bikin sebenarnya. Yang paling penting itu adalah kejujuran kalian. Begitu kalian pakai produknya memang layak buat dijual, itu yang paling penting sebenarnya menurut gue. Kenapa? Gue pernah ketemu brand produknya bagus, ratingnya jelek gara-gara ada yang review, dan gue cukup yakin itu ada kompetitor. Sayang banget kan, kasihan sama brand-brand kayak gini. Betul, stok banyak. Yang keempat, yang kelima, iklan. Yes, iklan. Ya, ada lagi nggak? Udah ya. Dah, jangan nambah-nambahin pikiran lah, sederhana aja. Itu yang ini cara ini produk. Oh iya, yang kelima, yang keenam adalah belum banyak diafiliatkan, belum banyak dibuat video. Kalau gue kayak gitu, kalau gue siapa aja yang mengafiliatkan. Kalau gue kayak gitu, jadi gue punya banyak banget produk-produk yang gue ngambil dari tim goyang-goyang, gue ngambil dari orang-orang yang bikin videonya tuh asal-asalan tapi produknya bagus. Gue bikinin video, gue yang penjualannya jadi bukan ketarik ya, jadi penjualannya tuh
bagus di gue gitu. Akhirnya banyak diikutin pula sama orang lain. Kayak gitu, gue banyak cari produk-produk kayak gitu. Itu berdasarkan kemampuan masing-masing ya. Jadi kalau ada orang, kalian gitu ya, misalkan ngikutin produk yang sudah gue posting, itu menurut gue salah sih ya. Menurut gue lu cari produk sendiri, menurut gue yang cocok di lidah kalian, cocok di badan kalian, cocok di lidah kalian, cocok di akun kalian gitu. Kalau menurut gue, kenapa apalah gitu ya, gue affiliate kan itu nggak nembus, kadang-kadang nggak naik gitu. Jadi kalau ada orang bilang tiru, amati, modifikasi, dan tai kucing, gue agak kurang setuju. Kenapa? Karena kalau lo mau jadi afiliator yang didengar, berpengaruh, didengar, lu menjadi afiliator yang berpengaruh, branding lu mau kuat, lu mau dianggap lah kurang lebih kayak gitu, lu harus punya sesuatu yang beda dari orang lain. Kalau lu contoh gini ya, gue nggak banyak afiliator yang ngejual tas perempuan ya. Gue ngejual tas perempuan dan laku banyak. Akhirnya gue cukup yakin banyak orang-orang yang lebih dulu dari gue affiliate, dia ikut-ikutan ngejual produk yang gue jual, padahal tadinya itu produk gak ada yang jualan. Nah, lu harus bisa kayak gitu. Gimana ya caranya? Riset produk tuh gini. Rumus riset produk itu sederhana kalau gue. Lu scroll. Yang pertama lu lakuin ketika lu ngeliat produk, ketemu hooknya, ketemu narasinya, ambil. Cek dulu berdasarkan ini tadi, rating toko, rating produk, ulasan, stoknya banyak, lu putuskan ambil apa enggak. Itu. Jadi kalau gue tuh caranya, gue suka scroll ya. Gue ketemu nih hooknya, ketemu, wah ini oke nih. Gue ketemu hooknya, lalu gue beli langsung atau request gitu. Tapi kalau gue gini hooknya nggak ketemu, karena gue nggak punya stok produk buat gue posting, akhirnya gue beli, gue bikin videonya, hancur, nggak naik. Walaupun suatu saat bakal ada penjualan, tapi lama gitu. Nah, itulah yang gue sebut video powerful. Jadi begitu kita ngeliat produknya, misalnya kita lihat produk ini nih, oh gue tahu nih gimana cara ngejualnya, narasinya gimana, hooknya gimana, gue tahu. Jadi itu video yang powerful. Kalau gue kayak gitu, bukan gue ngelihat orang lain bikin produk, bikin video kayak gini, USP-nya begini, gue ikutin dengan amati, tiru, modifikasi. Gue nggak kayak gitu. Gue males. Kenapa? Karena gue pengen beda dari orang-orang. Bang, kalau udah terlanjur 30 VT tapi rasionya 5 yang menjual mengembanginya biar, nah gue suka nih awak akun-akun begini nih ya. Bang, kalau udah 30 VT ini kan berarti orang brutal konten ya. Kalau akun dia nggak bermasalah, dia nggak mungkin ada di live gue. Ya nggak? Kenapa gue nggak sepinter ini waktu sekolah dulu? Harus punya ciri khas. Iya itu gitu. Gue udah dulu ya, mau asar, mau istirahat dulu, nanti lanjut lagi lah malam-malam. Kalau Bang Sonpang ngundang gue mau kesana deh. Dia kalau pelanggaran, akunnya yang pelanggaran, bukan gue ya. Gue udah ya, mau nyelesain dulu kerjaan. Bye, assalamualaikum semuanya. Pas kita mau nge-lab gini, dia minta dinaikin kan, kita nge-lab kayak gitu ya. Mas Angga, terima kasih udah bergabung, salam kenal.